Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadzah Aisyah Ajuhuri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman BSA 1 yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang semantik atau ilmu dalalah yang kedua. Dalam makalah ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu pembahasan pertama, relasi makna, faktor-faktor perubahan makna, dan langkah-langkah analisis makna. Pembahasan yang pertama yaitu relasi makna. Relasi makna dapat juga disebut pola struktur leksikal, di mana makna-makna kata itu ternyata berbentuk pola tersendiri. Di sini ada 5 pola. Yang pertama, sinonim atau atarodif. Secara etimologis, istilah sinonim diserap dari bahasa Inggris yaitu sinonimi. Kata sinonimi sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Dengan kata lain, sinonim adalah nama lain untuk benda yang sama. Dalam bahasa Arab, sinonim disebut dengan atarodif menurut Ya'qub, yaitu makhtilafu lafzihi wattifaqu maknahu au huwa itlaqu iddatun kalimatu ala madlulin wahidin. Berbeda artinya tetapi sama lafadznya atau beragam lafadznya tetapi maknanya satu. Nah, menurut Umar, atarodif wa huwa ayyudillu aktsaru min lafzi ala maknain wahidin. Yang artinya sinonim adalah banyak lafaz tetapi satu arti. Contohnya seperti kata al-asamatu, al-laisu, al-asadu, menunjukkan satu arti yaitu binatang buas. Yang kedua yaitu polisemi atau ishtirakul lafzi. Secara etimologi, polisemi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu polisemi. Sementara polisemi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang artinya banyak atau bermacam-macam dan semi yang berarti arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan polisemi adalah bentuk bahasa yang mempunyai makna lebih dari satu. Dalam kajian linguistik Arab, polisemi sama dengan ishtirakul lafzi karena menurut Wafi yang dimaksud dengan ishtirakul lafzi adalah lil kalimatil wahidati iddatun ma'ani tatliqi ala kullu minha ala tariqil haqiqati lal majazi, yang artinya satu kata mengandung beberapa arti yang masing-masingnya dapat dipakai sebagai makna yang denotatif atau hakikat dan bukan makna konotatif. Contohnya seperti al-kholu bisa berarti paman, tahi lalat di wajah, awan, dan onta yang gemuk. Ya'qub di sini mendefinisikan mustarak, yaitu setiap kata yang mengandung lebih dari 2 makna antara yang satu dengan yang lain tidak ada persamaan. Nah, di sisi lain ditemukan hal yang sejenis dengan ishtirakul lafzi, yaitu itidot. Menurut Wafi, huwa ayat lakul lafzi alal makna waddihi. Satu kata mengandung 2 makna yang kontradiktif. Contohnya seperti al-jun mempunyai makna putih dan hitam, al-masjur yang mempunyai arti kosong dan penuh, al-hamim yang mempunyai arti air panas dan air dingin. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap itidot termasuk ishtirakul lafzi, tetapi tidak setiap ishtirakul lafzi disebut itidot karena hanya makna yang berlawanan yang disebut itidot. Yang ketiga yaitu homonimi atau jinastam. Secara etimologi, Firhar mengatakan bahwa kata homonimi
diadopsi dari kata homonimi, sementara homonimi diadopsi dari kata Yunani yaitu onomo artinya nama dan homos yang artinya sama. Dalam bahasa Arab, Al-Maurid mendefinisikan homonimi dengan al-lafzil mutanajisani awil mujanisati jinasan taman ay ihdal lafzaini mutamathilaini fir rasmi. Lafaz yang sama jenisnya, artinya ada dua lafaz yang sama dalam bentuk penulisannya. Contohnya, banyak contoh yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kata zaujun dalam Quran surat An-Nisa ayat 20 yang berbunyi qad sami'allahu qaulul lati tujadiluka fi zaujik, yang berarti suami. Sedangkan dalam surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi ihtazzat wa robat wa ambatat min kulli zaujin bahij, yang artinya tumbuhan. Nah, kedua makna tersebut secara gramatikal sama, namun secara konstekstual maknanya berbeda. Nah, di sisi lain, kadang-kadang sulit membedakan antara polisemi dan homonimi. Hal ini tidak mengherankan karena dua istilah ini berhubungan dengan makna dan sekaligus dengan bentuk. Kalau kategori kata berbeda dan bentuknya sama, tetapi maknanya berbeda, maka itu dikatakan homonimi. Contohnya seperti kata bisa yang berkategori nomina dengan makna racun, seperti dalam kalimat bisa ular dapat menyebabkan kematian. Dan kata bisa ini bisa dimaknai dengan boleh atau dapat, seperti dalam kalimat soal itu bisa diselesaikannya. Sebaliknya, jika kategori kata tidak berbeda, bentuknya sama dan maknanya ganda, maka kita berhadapan dengan polisemi, seperti paku sebagai nomina yang bermakna benda yang digunakan untuk memaku sesuatu. Misalnya dalam kalimat belilah paku 5 kg untuk pemaku dinding. Dan kata paku ini juga bisa bermakna sejenis tumbuhan yang dapat dijadikan sayur. Misalnya dalam kalimat di hutan banyak tumbuh sayur paku. Kata paku di sini termasuk polisemi kategori yang sama, yakni kata benda nomina, bentuk sama, makna berbeda. Yang keempat yaitu antonimi, itidot. Secara harfiah, antonimi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu antonimi. Menurut Verhaar, kata antonimi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma artinya nama dan anti artinya melawan. Jadi, arti harfiahnya adalah nama lain untuk benda lain, atau lebih sering disebut dengan lawan kata. Dalam bahasa Arab, hal ini tidak ditemukan persamaannya, namun yang mendekati adalah itidot, seperti telah disebutkan pada subbab polisemi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, yang kelima yaitu hiponimi. Hiponimi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu hiponimi. Kata hiponimi sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu onomo dan hipo. Onomo artinya nama dan hipo artinya di bawah. Jadi dalam bahasa Indonesia ini hiponimi yaitu kurang lebih dapat diartikan dengan nama di bawah nama lain. Yang dimaksud nama di bawah nama lain ini contohnya seperti tulip, mawar, dan melati. Tiga nama tersebut disebut kata-kata yang berhiponimi dengan bunga. Sementara bunga disebut sebagai superordinat dari tulip, mawar, dan melati. Demikian sejenisnya. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor perubahan makna. Menurut Melit, seorang linguis Prancis, dalam Mukhtar menyebutkan bahwa hunaka salah satu asbab ra'isiyah li taghayyuril makna hiya al-lughawiyah wat tarikhiyah wal ijtimaiyah, yang artinya ada 3 faktor utama penyebab terjadinya perubahan makna, yaitu faktor bahasa, sejarah, dan sosial.
Di sisi lain, menurut Ullmann dalam Pateda menyebutkan bahwa di antara beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna adalah pengaruh bahasa asing. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor penyebab terjadinya perubahan bahasa, yaitu faktor kebahasaan. Yang pertama, faktor kebahasaan. Perubahan makna yang disebabkan oleh faktor kebahasaan erat hubungannya dengan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Karena jika terjadi perubahan pada ketiga aspek tersebut, maka otomatis makna baru pun muncul. Yang kedua yaitu faktor kesejarahan. Perubahan makna karena faktor kesejarahan ini berhubungan erat dengan perkembangan kata. Dalam bahasa Arab, misalnya kata katabah. Pada awalnya digunakan bukan dengan makna yang kita kenal, yaitu menulis. Nah, karena orang Arab jahiliyah belum kenal dengan budaya tulis-menulis, kata ini pada awalnya bermakna menjahit, menghubungkan kain yang satu dengan yang lain. Dalam perkembangannya, budaya tulis-menulis menghubungkan fonem satu dengan fonem yang lain. Pekerjaan ini mereka sebut dengan lambang katabah. Seiring perkembangan Islam, banyak mufradat bahasa Arab berubah makna yang notaben. Mufradat dimaksud sudah ada sejak masa jahiliyah, seperti kata mukminun, mengandung makna tidak kafir, padahal sebelum Islam kata ini bermakna aman. Yang ketiga yaitu faktor kebutuhan kata baru. Semakin tinggi peradaban sebuah bangsa, akan semakin banyak pula bangsa lain yang memakai bahasanya. Contohnya seperti kata komputer. Sebagai hasil peradaban orang barat, diserap oleh berbagai negara, tidak terkecuali bahasa Arab, sehingga ditemukanlah kata komputer. Penyerapan ini dilakukan seiring dengan kebutuhan terhadap hal yang baru belum ditemukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu faktor bahasa asing. Menurut Cahyono, perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa asing atau bahasa selain itu sendiri disebut dengan perubahan eksternal. Sementara perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa itu sendiri disebut dengan perubahan internal. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah analisis makna. Adapun langkah analisis makna ini yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, menyeleksi sementara makna yang muncul dari sejumlah komponen yang umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada di dalam makna tersebut. Yang kedua yaitu mendaftar semua ciri spesifik yang dimiliki oleh rujukannya. Yang ketiga, menentukan komponen yang dapat digunakan untuk kata yang lain. Contohnya, ciri kelamin perempuan dapat digunakan untuk kata ibu, kakak perempuan, nenek, adik perempuan, dan bibi. Yang keempat yaitu menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap kata. Yang kelima, mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. Yang keenam, mendeskripsikan komponen diagnostiknya. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.